Film dimulai dengan pemandangan patung Liberty di kota New York. Saat itu, kondisi kota New York sedang diguyur hujan. John terlihat sedang berlari di jalanan diikuti anak anjingnya. Di hutang dagang, semua orang sedang menginfokan tentang status John Wick yang diekskomunikado. Ekskomunikado ini sepertinya dikucilkan. Winston turun dari mobil hitam dan mendatangi hotelnya Continental. Winston bersama resepsionis hotel, kemudian resepsionis itu bilang, semoga John baik-baik saja karena cuaca sedang hujan deras. Dan Winston menjawab bahwa John sudah tahu aturannya tapi dia melanggarnya. Kemudian resepsionis itu bertanya apakah menurut Winston John akan selamat. Winston menjawab imbalan $14 juta untuknya dan semua pihak menginginkannya. Menurut Winston, peluang untuk John selamat hanyalah 50%. Terlihat John berlari bersama anak anjingnya tanpa tujuan. Dan tiba-tiba John bertemu dengan seorang pengemis dan berkata, jangan John berpikir rumah sakit akan menolongnya, tidak mungkin. Karena mereka akan membunuh John saat keadaan John membaik. Kemudian melanjutkan bahwa waktu terus berjalan karena John diekskomunikado berlaku pukul 6 waktu standar timur. John menaiki sebuah taksi dan pergi ke perpustakaan umum. John terjebak macet yang sangat panjang kemudian mengubah rencananya. John menyuruh taksi itu untuk mengantar anjingnya ke Continental. Dan John ingin driver itu bisa memastikan pelayan Continental menerimanya. Kemudian driver itu menyetujui. John meninggalkan anjingnya dan keluar taksi. Hutang dagang kembali menginfokan status ekskomunikado John yang berlaku dalam 20 menit. John mendatangi sebuah kantor dan resepsionis menanyakan apa yang bisa dia bantu. John terlihat sangat gelisah karena terlalu terburu-buru. Kemudian resepsionis itu bilang ada di lantai 2. John sedang berada di perpustakaan dan membuka sebuah buku. Dan di dalam buku itu ada foto John dan mendiang istrinya Helen. John mengambil foto itu dan beberapa koin emas, kalung salib, dan logam segel. Tiba-tiba ada seorang pria datang kepada John sambil membacakan sebuah cerita yang di buku Dante. Dan pria itu bilang waktu John tinggal sedikit. Pria itu bernama Ernest. John bilang bahwa dia masih punya banyak waktu. Dan pria itu bilang sudah hampir habis, tak jauh beda. Ernest langsung mengeluarkan pisau dan langsung menyerang John. John langsung menyerang balik. John dan Ernest bertarung dalam perpustakaan. John berhasil menyerang Ernest sampai tewas. Bahu John berdarah akibat pertarungannya dengan Ernest. Kemudian pria ketua pengemis yang bernama Bowery itu bilang, biarlah Bowery dikenal mau menghormati ekskomunikado. Tak ada bantuan dan tak ada layanan dalam bentuk apapun. John mendatangi seorang dokter dan meminta pertolongan. Dokter itu bilang tak seharusnya John datang ke sana karena waktu John hampir habis. John memohon dan bilang bahwa dia masih punya waktu 5 menit sebelum status ekskomunikadonya habis. Dan John menyodorkan koin emas dan dokter itu menerimanya dan mengobati John. Kemudian kantor hutang dagang menginfokan lagi status John ekskomunikado sisa 1 menit. Hutang dagang menghitung mundur status ekskomunikado John yang sepertinya belum selesai diobati oleh dokter itu dan harus terpaksa dihentikan karena status John. Semua layanan untuk John Wick telah ditangguhkan dan kontrak untuk John juga telah terbuka. Dokter yang mengobati John kemudian memberi John sebuah pistol dan dokter itu menyuruh John menembaknya di daerah yang disuruh agar orang tidak curiga. John pergi meninggalkan dokter itu. Terlihat semua orang ingin membunuh John demi $14 juta. John dikejar dan dia terus berlari dan bersembunyi. John memasuki sebuah ruangan yang ada pistol dan kemudian mengambil satu buah pistol dan sedang merakitnya. Dan saat satu orang sudah berhasil masuk, John langsung menembaknya. Dan John melawan anggota orang tadi. John berhasil mengalahkan sekelompok orang-orang Cina yang datang membunuh John. Anjing yang dititipkan John, untungnya pelayan hotel itu mau menerimanya. Dan ada sekelompok orang lain yang melihat John sedang berjalan sendirian. Orang-orang ini menabrak John dengan mobil. John langsung kabur bersembunyi di kandang kuda. John melawan mereka sendiri dengan tangan kosong. John kabur dengan seekor kuda dan menyeret salah satu orang yang melawannya tadi. Kemudian menabraknya, kemudian orang itu tewas. John keluar dari kandang kuda itu dan ternyata John telah ditunggu oleh 2 orang pengendara motor. Hutang dagang menginfokan bahwa kontrak John naik menjadi $15 juta. John berhasil mengalahkan orang-orang tersebut dan dia mendatangi sebuah tempat yang sudah tutup, kata penjaganya. Dan John menunjukkan kalung salib dari luar kaca. Dan John diizinkan masuk. Terlihat dari luar ada seorang yang sedang memperhatikan John dari jauh. Sepertinya John menemui kepala tempat tersebut dan memberikan kalung salibnya. Dan orang itu bilang, lama tak berjumpa. John tidak hanya memberikan kalung emas itu, namun koin emas beserta logam cap segel juga diberikannya. Kemudian pria yang ada di kantor itu meminta sabuk John. Pria itu bertanya kepada John apa yang membawa John datang ke wilayahnya. Dan pria itu bilang, katakan John datang untuk membunuh pria itu. John bilang tidak. Tempat yang John datangi sepertinya adalah tempat pembuatan koin emas yang digunakan untuk transaksi. Pria ini bertanya lagi, John tahu dari mana asal kata assassin?
Terlihat Sofia juga mengikuti John dari belakang. Pria ini melanjutkan, banyak orang berdebat tentang asasin. Pria ini memberikan minuman kepada John dan Sofia. Sofia menolaknya. Pria ini bilang yang lain yakin asal kata asasin adalah dari kata asasiyun yang artinya manusia beriman dan mematuhi keyakinan mereka. Pria itu menanyakan apakah John melihat koin itu sambil menunjuk ke arah sebuah koin yang terpajang. Dan pria itu melanjutkan bahwa koin itu adalah koin pertama yang dicetak fasilitas ini dan di sebelahnya adalah tanda atau segel pertama. Tak mudah untuk melacaknya. Koinnya mewakili hubungan perniagaan kontrak sosial yang dimana mereka setuju turut ambil bagian, perintah dan aturan. Pria ini bilang John melanggar aturan dan The High Table menginginkan kematian John. Dan pria itu bilang untuk apa dia membiarkan John pergi hidup-hidup saat hidupnya John telah dibinasakan oleh tindakannya sendiri. Kemudian John berlutut dan bilang bahwa dia ingin menebus kesalahannya, membayar segala perbuatannya. John bilang dia ingin bertemu dengan The One yang duduk di atas The Table. Kemudian John bilang lagi setelah John pergi beritahu tetua dia datang. Sebelum John selesai melanjutkan pembicaraannya, pria itu melanjutkan atau dia ingin melihat John hidup di bawah mentari. Pria itu kemudian bilang maaf kepada John karena dia tidak bisa memberitahu cara kepada John untuk menemukan tetua. Tetua bukan orang yang bisa John temukan. Kemudian John bangun dari posisi dia berlutut tadi. Pria itu melanjutkan tetua sendiri yang harus menemukan John. Pria itu bertanya apakah John ingin berbicara dengan tetua. Pria ini menyuruh John pergi ke ujung gurun dan melihat ke atas bintang Canis Minor. Anjing yang mengikuti singa di atas langit, ikutilah bintang yang paling terang, berjalanlah sampai dia hampir mati. Saat dia mau menghembuskan nafas terakhir, tetua akan menemukan John. Kemudian John berterima kasih dan menaruh kembali minuman yang diberikannya tadi. Saat John dan Sofia mau meninggalkan ruangan itu, pria itu berkata lagi, mungkin John tak mendengarkan sebelumnya, kontrak sosial, hubungan perniagaan dan bilang, Sofia telah menerima hadiah yang hebat. Pria itu bilang bahwa dia telah menjamu temannya John dan bertanya apa imbalan yang akan Sofia berikan. Pria itu memegang anjing Sofia dan bilang anjing itu manis dan bilang dia akan memeliharanya. Sofia yang mendengar itu langsung kaget. Anjing ini sebagai kesetiaan Sofia pada pria itu katanya. Sofia bilang tidak. Pria itu bilang hanya itu yang bisa dia lakukan. Sofia bilang pria itu tidak boleh mengambil anjingnya. Kemudian pria itu bilang baiklah dan mengambil pistol dan bilang maka akan dia bunuh saja. Dia langsung menembak anjing Sofia. Pria itu minta maaf kepada Sofia karena itu adalah pelajaran bagi Sofia. Kemudian Sofia yang sangat kaget dan sedih melihat anjingnya tergeletak di depannya langsung mengambil pistol yang dia sembunyikan di pakaian anti peluru itu dan langsung menembak pria itu. Terjadi perlawanan yang hebat saat itu. Saat Sofia dan John sibuk melawan para penjaga, pria yang ditembak tadi merangkak dan mencoba untuk berdiri. Namun anjing Sofia langsung menyerangnya. Anjing Sofia yang tertembak tadi untung selamat karena ada baju anti pelurunya. John dan Sofia berhasil mengalahkan semua penjaga. Pria yang ditembak tadi belum mati. Sofia mendekat dan ingin menembaknya, namun John bilang jangan. Sofia menembak pada kaki pria itu. Sofia dan John pergi meninggalkan ruangan itu. Saat Sofia ingin keluar dari tempat itu banyak penjaganya. John dan Sofia bekerja sama untuk melawan orang-orang yang menyerangnya. Anjing Sofia turut membantu dalam pertarungan ini. John dan Sofia bersembunyi di belakang tembok agar terhindar dari tembakan. John dan Sofia menghajar banyak sekali penjaga di sana. Sofia dibanting dan dijatuhkan oleh seorang pria, namun anjing Sofia dengan cepat berlari dan menyerang pria itu. Saat Sofia yang sedang sibuk melawan orang, tiba-tiba ada orang di atas gedung yang melawan mereka. Sofia kemudian meminta bantuan anjingnya, menyuruhnya ke atas dan menggigit orang di atas gedung itu. John dan Sofia berhasil melawan mereka, dan saat John dan Sofia berjalan keluar, terlihat ada mobil hitam mendatangi John dan Sofia, dan dengan cepat John dan Sofia menembak orang yang turun dari mobil itu. John dan Sofia berhasil melawan mereka, kemudian pergi dengan mengendarai sebuah mobil. John dan Sofia pergi ke gurun. Mereka berhenti, Sofia memberi minuman kepada anjingnya. Sofia bilang John akan mati, entah di luar sana atau di gurun ini. John sedang memberikan cap pada segel, bertanda bahwa segel antara dia dan Sofia telah selesai, dan memberikan segel itu kepada Sofia. Sofia memberikan botol minum bekas airnya itu kepada John dan menyuruh John cepat pergi. Sofia pergi meninggalkan John, dan John sedang berjalan sendiri di padang pasir sampai malam ketemu pagi lagi. John terjatuh saat sedang berjalan karena dia kelelahan. Di sisi lain, Bowery terlihat sedang duduk sambil memegang burung dengan raut wajah yang sedih dan bingung. Tiba-tiba anak buah Bowery diserang oleh seorang pria, dan ternyata orang yang menyerang anak buah Bowery tidak sendiri namun bersama beberapa rekannya. Pria yang menyerang anak buah Bowery adalah orang yang berada di kedai sushi tadi. Satu persatu anak buah Bowery dibunuh, dan terlihat di belakang Bowery sudah ada beberapa pria. Adjudikator mendatangi Bowery dan Bowery bilang padanya untuk memperjelas maksudnya. Bowery telah bersumpah setia pada adjudikator dengan bentuk candaan. Adjudikator bilang Bowery sudah punya kesempatan. Bowery bilang jika adjudikator itu menganggap seperti itu, Bowery menyuruh adjudikator untuk
untuk turun dari The High Table dan menyala. Kemudian adjudikator itu mengingatkan kesalahan Bowery. Bowery menerbangkan burungnya dan bilang raja telah mati. Kemudian Bowery dibunuh oleh pria yang di kedai sushi itu dengan pedangnya. John kelelahan dan terlihat pingsan di padang pasir, dan ada seorang pria bersama unta menemukan John dan membawanya ke sebuah tempat. John sadar dan orang di sana menyuruh John minum. Saat John baru bangun, John langsung mengecek senjatanya, dan pria di situ bilang jangan khawatir karena senjata John masih di sana. Kemudian John bangun dan minum. Kemudian pria yang sepertinya adalah tetua itu bilang tak pernah dia melihat ada seorang yang berusaha keras dan berakhir di tempat dia berasal. Kemudian pria itu mendekati John dan bertanya kenapa John ingin hidup. John bilang dia ingin hidup karena istrinya Helen. Dia ingin mengenangnya. Kemudian tetua bilang dia bisa memberi John satu kesempatan terakhir untuk memperoleh hidupnya kembali. Tetua menyuruh John untuk melakukan sebuah tugas dan status ekskomunikado John akan berakhir. Kontrak terbukanya akan tertutup. Diizinkan hidup namun tidak bebas di bawah High Table, tapi terikat olehnya. Melakukan keahlian John sampai akhir hayat John. Kemudian tetua bilang mati di sana sekarang juga atau hidup dan mengingatnya melalui kematian. John berdiri dan menanyakan apa yang harus dia lakukan. Tetua menjawab supaya John hidup yang lain harus mati. Yang pertama mati adalah pria yang bernama Winston. John kaget karena harus membunuh Winston yang sudah John anggap seperti temannya sendiri. Winston dibunuh karena melupakan kesetiaannya. Kontrak terbuka dan ekskomunikado tak akan dihentikan sampai John menyelesaikan tugasnya. John masuk ke sebuah tempat pemandian dan di situ ada jas John yang telah tergantung rapi. John kembali ke New York. John keluar dari kereta dan John berjalan di kerumunan orang. Dan ada dua orang anak muda yang ingin menyerang John, namun mereka terlebih dahulu diserang oleh sekelompok pria. Sekelompok pria itu memberi jalan kepada John, dan pria ini mengikuti John dari belakang seperti sedang mengawal John dan kemudian meninggalkannya. Kemudian pria yang bekerja di kedai itu melihat John dan langsung menghampiri John dan ingin membunuh John. John yang sudah tahu akan hal itu langsung menyiapkan sebuah pisau di tangannya. Saat John dan pria itu bertatap muka, mereka terhalang oleh sekelompok anak kecil yang sedang jalan bergandengan. Pria itu bilang dia tak akan berhenti. Syukurlah mereka menerima John kembali. Saat John sedang berbincang, terlihat ada seorang pria di samping pria kedai itu dan menghilang dan tiba-tiba ada di samping John. John langsung membunuh pria yang di sampingnya. Setelah itu John menghilang. Terlihat ada dua orang yang sedang mengendarai motor. Saat John mau keluar dari stasiun, motor itu datang. John langsung lompat dan menghajar orang yang membawa motor itu. Salah satu pemotor itu membawa pistol dan mau menembak John. Namun John dengan cepat melawannya dan mengambil alih pistol itu dan menembaknya. John pergi meninggalkan stasiun dengan motor. Pria yang di kedai sushi itu kemudian mengejar John dengan motor juga. Namun dia tidak sendiri, ditemani oleh beberapa pria pengendara motor lainnya. John melawan orang yang mendekat ke arahnya. John melawannya di atas motor. Dan John berhasil melawannya dan John terus melawan pengendara motor yang mengejar dan mendekat padanya. John putar balik motornya namun mereka berhasil menyusul John. Dan sisa satu pengendara motor yang masih terus mengejar John. Kemudian mereka tertabrak di depan Hotel Continental. Pria yang masih mengejar John adalah pria yang di kedai sushi. Dan saat John jatuh, pria itu menghampiri John dan mau menembak John. Namun saat sebelum dia menembak, resepsionis hotel datang dan menyuruhnya untuk menurunkan senjatanya. Pria itu bilang namun John sedang diekskomunikado. Resepsionis itu bilang kecuali kalau dia ingin bernasib sama dan menyarankan untuk menurunkan senjatanya. Dan pria itu menurunkan senjatanya. John bilang dia ingin bertemu dengan manajer. John dan pria itu masuk ke Continental dan menunggu di ruang tamu. Saat sedang menunggu, pria kedai itu bilang bahwa dia adalah fans berat John. Saat sedang mengobrol, anjing yang John titipkan kepada resepsionis itu datang kepada John. John mendatangi ruangan administrasi yang penuh dengan kaca. Winston menyuruh John untuk berhati-hati. Winston bilang dia menggunakan ruangan ini hanya untuk acara khusus. Winston menanyakan bagaimana perjalanan John kembali. Winston bilang mereka mengirim orang untuk membunuh John dan sekarang John mau membunuh Winston. John bilang dia telah dilayani dan John siap melayani. Winston bilang tapi John ragu. Jangan membuat kesalahan. John menganggap ini sebuah masalah pribadi. Winston menyuruh John menembak jantungnya. High Table meminta Winston mundur. John bilang seharusnya Winston membunuhnya di Continental. Winston bilang dia tidak mau mundur. John bertanya apakah ini perang dan Winston akan melawan High Table. Winston bilang lebih baik dia mati di tangan seorang teman daripada musuh. John bertanya apa pilihan Winston. Winston bilang John menembaknya dan John menjual jiwanya. John bilang tapi John tetap hidup dan mengenang istrinya. Winston bilang sampai John mati sebagai pelayan High Table. Winston bertanya kepada John. John ingin mati sebagai apa? Winston memberikan pistol kepada John. Tiba-tiba adjudikator itu datang dan bertanya kepada Winston apakah dia memutuskan untuk mundur. Namun Winston bilang tidak. Adjudikator bertanya kepada John apakah John mau membunuh Winston. John bilang tidak. John mengembalikan pistol kepada Winston. Kemudian adjudikator menelpon ke hutang dagang dan ingin mengubah sebuah penunjukan. Orang yang di hutang dagang sibuk menyiapkan berkas hotel The Continental. Adjudikator menyuruh hutang dagang untuk
menginfokan bahwa Hotel Continental New York tidak aman. Dan sekarang bisnis boleh dilakukan di Continental karena Winston menolak mundur dan John menolak perintah langsung. Putusan High Table akan datang pada John dan Winston. John ingin pistol yang banyak. Winston membawa John ke ruangannya dan tempat itu sangat banyak senjata. Resepsionis itu menyuruh John untuk memilih senjata dengan seksama karena ini adalah orang utusan High Table. Sementara di hutang dagang semua orang sedang sibuk mencetak dan menginfokan bahwa status Continental tidak aman. Resepsionis menyarankan John sebuah pistol 2011 Combat Master. Hotel Continental diinfokan tutup untuk pengasapan. Adjudikator mendatangi pria kedai itu dan bilang bahwa dia dapat melakukan bisnisnya di Continental dan bilang mereka telah mengirimkan pasukan terbaik untuknya. John masih sibuk memilih senjata dengan resepsionis hotel. Terlihat banyak bis mendatangi Continental. Bis itu mengantar pasukan yang akan melawan John. Winston yang sedang menunggu di ruangan yang banyak senjata itu terlihat memutar musik dengan raut wajah yang sedikit gelisah. Terlihat pasukan yang dikirim oleh High Table sudah memasuki Continental dan semuanya lengkap dengan senjata. Di sisi lain, John juga menyiapkan senjata dan peluru. Dan tiba-tiba banyak bom asap yang dilempar dari luar ke dalam gedung hotel, membuat penglihatan agak sedikit terganggu. Winston bilang kepada resepsionis untuk menghibur para tamu barunya dan resepsionis itu mematikan semua lampu hotel. Winston menyuruh John untuk melakukan keahliannya sebelum John melawan mereka. John dan resepsionis itu pergi melawan pasukan High Table. John keluar dari lift dan langsung mencari di mana musuh. Resepsionis itu juga datang dengan beberapa orang yang akan membantu. John yang bersembunyi di balik meja langsung menembak musuh yang melewatinya. Ada beberapa anggota hotel yang membantu tewas ditembak. John terus mengisi ulang peluru senjata dan menembak mereka. Tidak diragukan lagi, John dapat membunuh banyak orang karena keahliannya itu. John berlari ke ruangan Winston dan meminta senjata lagi. Disusuli oleh resepsionis itu datang dan mengambil senjata. Resepsionis itu memberikan peluru yang dapat menembus baju pelindung para musuh. John dan resepsionis sibuk menyiapkan senjata dan peluru kemudian kembali melawan. John dan musuh terlihat sedang bertarung di pinggir kolam membuat mereka berdua jatuh ke dalam kolam. Saat musuh itu berusaha menembak John dalam kolam, namun John berhasil menghindar dan John langsung menembak dadanya. Tiba-tiba pria yang di kedai itu datang dan bilang tak ada yang boleh membunuh John Wick selain dirinya. Pria ini bernama Zero. Zero bilang dia akan membunuh John dengan pedangnya. John menyelam dan bangun langsung menembak Zero. Namun dengan cepat dia lari. Winston mendapat telepon dari adjudikator bilang bahwa dia tahu Winston bisa bertahan. Dan sebelum adjudikator itu selesai berbicara, Winston menutup teleponnya. John masuk ke dalam sebuah ruangan yang banyak patung tengkorak yang terbuat dari kaca. Dan tiba-tiba John diserang oleh seorang pria dan pria itu mengambil senjata John. John melawan mereka dengan tangan kosong. John terjatuh dan berusaha bangkit lagi. Kemudian musuh datang lagi dan menyerang John hingga patung-patung kaca itu pecah. John yang terjatuh lagi kemudian dengan cepat mengambil sebuah pistol di lantai. Saat ingin menembak, musuhnya menghilang. John melihat bayangan Zero di kaca dan langsung menembaknya, namun tidak kena karena kaca itu tidak tembus. John mengikuti bayangan Zero kemudian dia menghilang. John terlihat kebingungan dan musuh menyerang John lagi. John berhasil mengalahkan musuh yang di lantai 1, kemudian John naik ke lantai 2. Di lantai 2 sudah ada yang menunggu John kemudian menyerang John. Saat dua orang pria kembar ini ingin menusuk John, kemudian mereka berhenti dan bilang senang bertemu dan bertarung dengan John. Pria kembar itu bilang John sangat lambat dan harusnya John pensiun 5 tahun yang lalu. Kemudian John berjalan dan melepas sabuknya. John melawan mereka dengan sebuah ikat pinggang. John dan pria itu terjatuh dari lantai 2. John bangun dan langsung mengambil pisau dan bilang sampai jumpa. Di atas di lantai 2 masih ada Zero yang sedang melihat John. Zero mematikan lampu ruangan. Zero bilang John mampu mengalahkan murid-muridnya. Jika dia tidak perlu membunuh John, John dan dirinya akan menjadi kawan. John langsung bertarung dengan Zero. Terlihat John merasakan kesakitan saat sedang melawan Zero. Saat John putar balik badannya, Zero menghilang lagi. Dan ternyata dia ada di depan John di balik kaca. Akhirnya John berhasil mengalahkan Zero dan menusuk dada Zero dengan pedangnya. Resepsionis kembali ke ruangannya Winston terlihat kelelahan karena habis bertarung. Adjudikator menelpon Winston. Winston mengangkat dan terlihat ada sebuah pistol di meja Winston. Adjudikator itu bilang dia ingin perundingan. Winston memegang pistolnya dan menaruhnya di balik jasnya. Saat John sedang duduk di ruangan kaca itu, tiba-tiba lampu yang mati kemudian menyala. John bangun dan mengambil ikat pinggangnya dan meninggalkan Zero yang masih berbicara dengan John dengan pisau tertancap di dadanya. Kemudian Zero meninggal. Adjudikator bertemu dengan Winston dan resepsionis hotel dan bilang tentu kalian tahu bahwa itu gelombang pertama dan hanya pembuka saja. Kemudian Winston bertanya apakah dia yakin perang panjang itu adalah cara baik. Winston bilang adjudikator bisa merebut Continental, tapi menjaganya itu masalah yang berbeda. Kesetiaan Winston sudah terkenal di luar gedung itu.
Adjudikator bilang mereka adalah high table, dan Winston membalas bahwa dia adalah warga kota New York. Adjudikator bertanya apakah mereka sedang bernegosiasi. Tiba-tiba John datang menghampiri mereka. John bertanya apakah mereka sedang berunding. Winston bilang biarkan dia terus berkuasa. Dan adjudikator bertanya di bawah high table, dan Winston mengiyakan. Winston bilang dia telah dilayani. John yang melihat ini menjadi bingung. Winston kemudian mendapat izin untuk menguasai Continental. Adjudikator bertanya apa yang harus mereka lakukan pada John. John yang kaget dan bingung langsung menatap Winston. Dan Winston bilang John harus mati dan langsung menembak John. Saat Winston terus menembak John, John mundur dan lompat dari gedung Continental. Winston bilang maaf kepada John karena tak ada cara lain. John terlihat terjatuh dan menabrak beberapa besi balkon gedung dan terjatuh tergeletak. Adjudikator bilang bahwa Continental sekarang dinyatakan aman lagi dan dia meninggalkan hotel. Adjudikator kemudian mendatangi Winston dan resepsionis itu memberitahu bahwa John menghilang. Anjing John yang mendengar itu langsung lari keluar. Adjudikator melanjutkan hal terakhir yang mereka butuhkan adalah John mendatangi mereka pada malam hari. Dan adjudikator mau Winston menyelesaikan masalah ini. Anjing John berlari ke jalan yang John terjun tadi. Terlihat ada seorang pria dengan jam tangan emas mendorong sebuah troli dan tubuh John di sana. Dan anjing John juga ada di sana mendampinginya. Pria ini adalah orang yang membantu John sebelumnya. Dia adalah anak buah Bowery. Pria ini mengantar John ke sebuah tempat yang gelap dan ada Bowery yang sedang duduk di sana. Pria itu kemudian menjatuhkan tubuh John. John terlihat masih hidup dan Bowery menanyakan kabar John dan John terlihat buruk seperti perasaannya. Bowery menyuruh John untuk mengangkat tangannya jika dia mendengarkannya, dan John mengangkat tangannya dengan kondisi jari manis yang sudah buntung. Bowery bilang si tua itu mendapatkan hotelnya kembali dan John ditumbalkan. Bowery tak bisa menyalahkan karena Bowery akan begitu juga jika di posisinya. Bowery bilang berada di bawah high table memperburuk situasi. Bowery bilang bahwa dia sangat marah dan Bowery bertanya apakah John marah. John bangun dan bilang iya kepada Bowery. Dan film pun berakhir.